Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walaupun lewat online, dan tak lupa pula salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena berat beliau kita dapat merasakan nikmat iman, Islam, ihsan hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota yaitu Eli Kurnia Santi, Maulana Anjar Wibowo, saya sendiri itu Muhammad Ilmi, dan saya Batul Aslamiyah. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian metode pembelajaran. Nah, jadi metode pembelajaran itu menurut para ahli, yang pertama menurut Hasbi As-Siddiqi, metode pembelajaran adalah seperangkat cara yang dilakukan guna mencapai tujuan tertentu dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Kemudian yang ketiga itu menurut Ahmadi, metode pembelajaran adalah suatu pengetahuan tentang beberapa cara mengajar yang dipergunakan oleh guru atau instruktur. Terus menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Dan yang kelima itu menurut Sobri Sutikno, metode pembelajaran adalah cara-cara dalam menyajikan materi pelajaran yang diberikan pada murid agar terjadi proses pembelajaran pada diri siswa dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, dari pengertian di atas, menurut ahli tadi kita dapat menyimpulkan adalah bahwasanya metode pembelajaran adalah suatu strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas di dalam proses penyampaian materi pendidikan kepada siswa yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Dengan begitu, proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Nah, dengan adanya metode pembelajaran ini, sehingga pelajaran dari yang susah diterima oleh siswa jadi mudah karena dengan cara kita menggunakan metode pembelajaran. Nah, mungkin itu secara dari penjelasan saya. Selanjutnya terkait macam-macam metode pembelajaran akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode ekspositori. Apa itu metode ekspositori? Jadi, metode ekspositori ini merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari guru kepada siswa agar siswa dapat menguasai materi secara optimal. Nah, jadi metode ekspositor ini terdiri dari beberapa macam metode. Di antaranya yaitu metode informasi, metode demonstrasi, metode tanya jawab, metode latihan, dan pada akhir penjelasannya itu diberikan tugas. Itu ada prinsip-prinsip metode ekspositori. Apa saja prinsip-prinsip dari metode ekspositori tersebut? Jadi yang pertama yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua yaitu prinsip komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu prinsip kesiapan. Yang keempat, prinsip kelanjutan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dari metode ekspositori. Apa saja sih langkah-langkah dari metode ekspositori itu? Nah, jadi langkah yang pertama yang harus disiapkan ketika kita memakai metode ekspositori yaitu
Persiapan, guru harus benar-benar siap ketika menggunakan metode ekspositori ini. Yang kedua, penyajian. Yang ketiga, yaitu korelasi. Nah, pada langkah korelasi ini menghubungkan materi pelajaran dengan pengalaman peserta didik ataupun hal-hal yang menarik bagi siswa. Nah, yang keempat, yaitu menyimpulkan. Ini merupakan tahap untuk memahami inti dari materi yang telah kita ajarkan kepada siswa nantinya. Yang kelima, yaitu langkah mengaplikasikan. Teknik ini biasanya yaitu siswa adalah mengerjakan tugas atau membuat tugas yang relevan dari materi yang telah disampaikan. Dan tugas tersebut bisa berupa tes, menggambar, ataupun hal-hal yang sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya yaitu ada keunggulan dan kelemahan dari metode ekspositori. Nah, tentu setiap metode ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Jadi, keunggulan ataupun kelebihan dari metode ekspositori ini yang pertama yaitu pendidik bisa mengontrol urutan dan keluasan materi pembelajaran. Guru dapat mengetahui sampai sejauh mana peserta didik ini menguasai materi yang disampaikan. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai peserta didik sangat cukup luas dan memiliki waktu yang terbatas. Yang ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, peserta didik dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran dan peserta didik bisa melihat atau mengobservasi. Nah, yang keempat, dapat digunakan untuk jumlah peserta didik yang banyak. Nah, tentu setiap metode itu memiliki kelemahan juga ya, tidak hanya kelebihan saja. Jadi, kelemahan penggunaan metode ekspositori ini yaitu hanya dilakukan terhadap peserta didik yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik. Yang kedua, metode ini tidak dapat melayani perbedaan setiap individu, baik itu perbedaan kemampuan, minat, bakat, dan perbedaan gaya belajar siswa. Yang ketiga, sulit mengembangkan kemampuan peserta didik dalam hal kemampuan sosialisasi, interpersonal, dan serta kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang keempat, yaitu keberhasilan metode ekspositori ini tergantung pada guru tersebut, seperti halnya persiapan yang dilakukan oleh guru, pengetahuan dari guru, rasa percaya diri yang dimiliki oleh guru, semangat, antusiasme, motivasi, dan kemampuan guru dalam mengelola kelas. Baiklah, metode pembelajaran selanjutnya yaitu metode drill atau juga disebut dengan metode latihan. Metode drill adalah suatu cara mengajar guru di mana siswa melakukan kegiatan latihan yang bertujuan agar siswa mempunyai keterampilan yang lebih tinggi dari apa yang telah ia pelajari. Adapun menurut Nana Sujana, metode drill ialah suatu kegiatan untuk melakukan hal yang sama berulang-ulang serta bersungguh-sungguh dengan tujuan untuk menyempurnakan keterampilan yang bersifat permanen. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pelaksanaan metode drill. Langkah dalam penggunaan metode drill ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. Yang ketiga, menentukan langkah yang harus dilaksanakan agar terhindar dari kesalahan. Yang terakhir, melakukan kegiatan pra-drill sebelum menerapkan metode ini secara penuh. Yang kedua yaitu pada tahap pelaksanaan metode. Yang pertama, memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana. Bisa dimulai dengan contoh soal yang lebih mudah dan dilanjutkan dengan tahapan soal-soal yang lebih sulit. Yang kedua, ciptakan suasana yang menyenangkan. Jangan sampai keadaan kelas ataupun keadaan saat belajar itu membosankan. Yang ketiga, meyakinkan bahwa semua siswa untuk tertarik ikut latihan. Yang keempat, berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih. Yang terakhir,
melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi saat latihan. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan pada metode drill. Kelebihan pada metode drill di antara lain adalah dapat memperoleh kecakapan motoris. Contohnya seperti menulis, melafalkan huruf, membuat dan menggunakan alat-alat. Yang kedua, dapat memperoleh kecakapan mental, seperti dalam perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, tanda-tanda atau simbol, dan sebagainya. Dan selanjutnya, dapat membentuk kebiasaan dan menambah ketepatan dan kecepatan pelaksanaan. Adapun kekurangan pada metode ini di antara lain adalah menghambat bakat dan inisiatif anak didik karena anak lebih banyak dibawa kepada penyesuaian yang diarahkan kepada jauh dari pengertian. Yang kedua, menimbulkan penyesuaian secara statis kepada lingkungan. Yang ketiga, kadang-kadang latihan dilaksanakan secara monoton sehingga dapat membuat anak merasa bosan. Yang terakhir, dapat menimbulkan verbalisme. Saya Maulana Jaribowo akan menjelaskan tentang materi tentang metode discovery dan metode inquiry. Nah, yang pertama ada metode discovery. Nah, jadi metode pembelajaran discovery adalah metode pengajaran yang menitik beratkan. Nah, jadi metode discovery dan metode inquiry itu sama-sama menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam proses belajar mengajar. Jadi dalam pembelajaran matematika ini, siswalah yang lebih aktif. Nah, dengan metode pembelajaran ini, guru tidak hanya bertindak sebagai pembimbing, akan tetapi lebih dari itu juga guru sebagai fasilitator. Nah, untuk discovery penemuan ini, tugas guru hanya mengarahkan siswa untuk menemukan konsepnya. Jadi siswa itu sebelumnya siswa itu misalnya dalam sudah mengetahui misalnya materi tentang bangun datar ya. Siswa itu sudah tahu bagaimana bentuk segitiga. Selanjutnya siswa itu menemukan kembali. Nah, siswa sudah tahu misalnya, segitiga itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi siswa tuh nanti menemukan kembali. Jadi siswa ini berpikir, apa ya rumus segitiga itu? Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan metode discovery ini atau metode penemuan. Jadi yang lebih ditekankan di sini adalah penemuan siswanya itu sendiri. Jadi siswa sebelumnya sudah tahu materinya, kemudian yang lebih ditekankan pada metode ini penemuannya tadi. Jadi siswa itu menemukan kembali, dia menggali lebih dalam bagaimana materi yang akan dipelajarinya itu. Nah, itu. Nah, di sini sudah ada langkah-langkah metode discovery-nya, ada menentukan tujuannya dulu, nah, memilih materinya. Nah, itu. Nah, baik, selanjutnya kita memasuki materi yang kedua yaitu metode inquiry. Nah, sama metode inquiry ini sama-sama menitik beratkan juga kepada siswa. Jadi yang lebih aktif di sini adalah siswanya. Nah, jadi apa itu metode inquiry? Jadi metode inquiry adalah metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam menemukan pengetahuan atau pemahaman untuk menyelidiki. Nah, jadi kalau yang sebelumnya tadi discovery itu penemuan, yang dimaksudkan di metode discovery tadi penemuannya siswa sudah tahu, jadi dia menggali lebih dalam. Nah, yang metode inquiry ini proses pencariannya, penyelidikannya sebelum ia tahu. Nah, bagaimana itu siswanya untuk mengetahui itu. Jadi dari melakukan pengamatan tuh, nah siswanya segitiga misalnya kayak tadi kan, jadi apalah segitiga itu. Nah, jadi siswa di situ mencari misalnya apa itu segitiga, bagaimana bentuknya. Nah, itu inquiry ini dari yang dia tidak tahu menjadi tahu. Kalau yang discovery tadi dia sudah tahu, akan tetapi dia lebih menggali lebih dalam lagi. Nah, kalau metode inquiry ini lebih
melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, serta merencanakan lebih dalam lagi. Nah, pembelajaran inquiry, siswa sebagai subjek belajar, guru berperan hanya sebagai pembimbing. Kalau di ranah SD, kalau bisa guru lebih terus membimbing. Jadi si siswa SD ini kan masih kecil, jadi kemampuan otaknya masih belum bisa berpikir lebih anu, jadi guru hendaknya membimbing dan beri arahan sehingga siswa dapat melakukan penyelidikannya, ya ibaratnya siswa tidak salah arah. Nah itu. Nah, karakteristik metode inquiry ini menekankan aktivitas siswa tadi sudah saya jelaskan. Nah, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri atas suatu yang dia pertanyakan. Nah, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri. Nah, tujuan dari penggunaan inquiry dalam pembelajaran adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Nah, itu. Nah, mungkin kalau kegiatan inquiry bisa kalian lihat juga nanti di sini sudah saya jelaskan. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari saya tentang dua metode yang terakhir ini. Itu ada metode discovery atau penemuan, dan yang kedua ada metode inquiry. Nah, atau proses pencariannya. Jadi sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.